Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryansyah Surya Pratama dari Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan NIM akhir 034 dari kelas A dari matkul Computer Vision. Di sini saya akan menjelaskan itu tugas video pertama dari modul 1 yaitu dengan judul pendahuluan Computer Vision. Nah, sebelum saya menjelaskan beberapa percobaan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu computer vision. Di sini computer vision adalah bidang dalam kecerdasan buatan yang mempelajari bagaimana komputer dapat melihat dan memahami informasi, gambar, atau video seperti manusia. Sistem computer vision bekerja dengan mengolah citra digital yang terdiri dari pixel, kemudian mengekstrak informasi penting seperti bentuk, warna, tekstur, atau pola tertentu. Teknologi ini banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti pengenalan wajah, deteksi objek, kendaraan otonom, sistem keamanan, robotika, dan industri otomasi. Dengan bantuan algoritma pengolahan citra dan pembelajaran mesin, computer vision memungkinkan komputer untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan dan mengambil keputusan berdasarkan data visual secara otomatis. Definisi computer vision. Computer vision adalah ilmu yang membuat komputer mampu melihat, mengenali, dan memahami isi gambar atau video secara otomatis. Komputer tidak benar-benar melihat seperti manusia, tetapi membaca data piksel dari gambar lalu memprosesnya dengan algoritma agar bisa mengenali objek, pola, atau informasi tertentu. Tujuan akhirnya adalah agar komputer bisa mengambil keputusan berdasarkan visual. Ada 3 level dalam computer vision, yaitu low level, mid level, dan high level. Di low level adalah tahap dasar pengolahan gambar. Pada tahap ini, input dan output masih berupa gambar. Contohnya adalah konversi ke grayscale, blur, atau deteksi tepi. Yang kedua adalah mid level vision. Ada tahap analisis struktur gambar. Di sini sistem mulai memisahkan objek dan background atau mengekstrak fitur tertentu. Terus yang terakhir ada high level vision. Adalah tahap pemahaman makna gambar. Tahap ini komputer bisa mengenali objek dan sudah bisa mengenali wajah atau kendaraan dan bahkan mengambil keputusan berdasarkan hasil tersebut. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke ini. Percobaan pertama yaitu loading gambar. Di percobaan ini adalah merupakan percobaan computer vision yang bertujuan untuk memahami cara membuat atau meloading gambar menggunakan library OpenCV. Di awal program, kita di sini ada 4 library, yaitu yang pertama library dari CV2, yang kedua ada library ARM 6 ASNP, ada library iOS dan library SCS. Kemudian kita masuk ke ini. Ini adalah nama file gambar yang akan dibaca nanti. Output gambar berupa potret JPG yang nantinya akan ini adalah output dari data atau foto nanti yang ada di percobaan persatu. Terus yang kedua ada di sini ada fungsi. Di sini ada fungsi untuk membuat gambar dari file, dan di sini ada fungsi mengembalikan nom array atau non jika gagal. Terus di sini ada fungsi untuk menampilkan informasi tentang gambar. Di sini juga terdapat ukuran memori. Terus di sini ada fungsi untuk menampilkan gambar di window. Ini ada program main atau program utama. Ini adalah fungsi dari program utama. Ini ada menampilkan informasi gambar, menampilkan gambar. Dan di sini ada menjalankan program utama. Oke, kita langsung running saja. Di sini adalah hasil output atau hasil dari percobaan pertama, yaitu loading gambar. Loading gambar yaitu bertujuan untuk memahami pengecekan
keberhasilan loading dari gambar. Oke, kita lanjut ke hmm, percobaan kedua. Percobaan kedua ini adalah menampilkan gambar. Di sini program ini yaitu mendemonstrasikan bagaimana cara menampilkan gambar menggunakan library OpenCV dan Matplotlib IP. Tujuan dari pembelajarannya adalah memahami perbedaan tampilan OpenCV versus Matplotlib IP. Terus yang kedua adalah memahami konversi BGR ke RGB. Ketiga, mengenal berbagai opsi display gambar. Di sini di awal program dilakukan import library CV2 untuk pengolahan citra NAMPI. Untuk memanipulasi array dan MATLAB IB Pilot SPLT itu untuk menampilkan gambar di grafik. Terus ada juga fungsi ada juga library yang keempat yaitu iOS. Di sini ada nama file gambar yaitu ini adalah nama dari output gambar yang dihasilkan. Yang kedua adalah ukuran figur dalam inch. Ini yang pertama 12 itu sebagai lebarnya dan 8 sebagai tingginya. Terus yang ketiga ada tampilan axis atau koordinat. Yang keempat adalah jumlah milisecond untuk tampilan OpenCV. Ini adalah waktu tunggu. Yang di sini adalah 0 milisecond. Sini terdapat fungsi terus yang kedua di sini adalah fungsi tampilan. Di sini terdapat fungsi tampilan dengan OpenCV itu menampilkan gambar dengan menggunakan Windows OpenCV. Di sini ada kelebihan dari OpenCV yaitu pertama real time display, kedua cocok untuk video atau streaming, yang ketiga interaktif atau bisa zoom atau scroll, dan kekurangannya adalah warna dalam format RGB, dan yang kedua adalah sulit untuk multiple plots. Yang ketiga adalah ini fungsi dari menampilkan gambar menggunakan Matplotlib IP. Kelebihannya adalah yang pertama untuk mudah untuk subplot atau multiply image, yang kedua cocok untuk analisis dan presentasi, yang ketiga bisa mendapatkan axis, label, dan color bar. Kekurangannya adalah tidak real time, yang kedua perlu konversi ke BGR ke RGB. Nah, ini adalah fungsi konversi dari BGR ke RGB. Ini sangat penting karena di Matplotlib IB tidak bisa, harus perlu dikonversi terlebih dahulu. Jika tidak dikonversi, warna akan terbalik. Di sini ada fungsi dari menampilkan perbandingan tampilan BGR versus RGB. Oke. Di sini juga ada fungsi menampilkan gambar dalam mode grayscale. Nah, di sini ada konversi ke grayscale, lain-lain. Terus ada fungsi juga menampilkan setiap channel warna secara terpisah. Nah, di sini ada channel merah atau red, channel hijau, channel biru. Oke, dan kini kita masuk ke program utama yaitu program main. Ini adalah fungsi dari program utama. Di sini ada fungsi dari muat gambar, di sini ada menu demonstrasi. Nah, di sini ada fungsi dari tampilan dengan OpenCV, yang kedua ada perbandingan PGA dan RGB di Matplotlib. Yang ketiga tampilan grayscale, ada channel terpisah. Oke, kita ini udah sampai jalankan program pertama. Oke, mari kita run dari percobaan kedua. Nah, ini tampilan CV dari ini dalam bentuk VGR. Oke. Nah, di sini ada perbandingan antara VGA dan RGB dalam MATLAB. Nah, ini jika pemakai MATLAB tidak dikonversi menjadi VGA, tidak dikonversi menjadi RGB, warna akan terbalik. Dan ini jika sudah dikonversi ke RGB, jadi warnanya akan sesuai. Nah, ini adalah output dari perbandingan
RGB dan grayscale. Di sini ada gambar asli itu RGB, ini gambar grayscale yaitu gambar hitam putih. Oke. Nah, di sini juga ada visualisasi tiap channel warna yang tadi dijelaskan, ada 3 warna yaitu hijau, merah, dan biru. Di sini gambar asli, di sini channel hijau warnanya jadi hijau, dan ini yang merah, dan ini yang jadi biru. Oke, kita lanjut ke percobaan ketiga. Percobaan ketiga yaitu untuk memahami properti gambar digital menggunakan Python dan OpenCV. Program ini bertujuan agar kita bisa mengenal struktur data gambar dalam bentuk NumPy array, memahami properti seperti shapes, depth type, size, dan melihat bagaimana pixel direpresentasikan ke memori. Di awal program kita melakukan import library. Nah, di sini untuk CV2 untuk manipulasi gambar, NumPy SNP digunakan untuk array, dan MATLAB pyplot SPLT digunakan untuk visualisasi, dan ini ada fungsi lainnya seperti iOS itu digunakan untuk helper untuk mencari gambar. Sini ini file gambar, nanti outputnya itu ini di potret. Tadi kan dua percobaan kita udah di potret, sekarang kita akan ganti ke landscape. Coba kita akan ganti ke landscape. Oke, kita udah buka landscape. Dia ada fungsi helper. Sini ada fungsi dari mendapatkan path lengkap file gambar, dan fungsi membuat gambar contoh dengan berbagai warna. Sini ada fungsi analisis properti. Ini berfungsi untuk menganalisis dan menampilkan properti dasar gambar, itu dengan parameter gambar, nama file, ini ada tipe data, dimensi atau cell. Oke, di sini juga udah ada ukuran. Oke, kita lanjut ke fungsi selanjutnya. Nah, ini ada fungsi untuk menampilkan nilai-nilai pixel dari region tertentu. Ini untuk berguna untuk memahami bagaimana data pixel disimpan. Di sini pastikan region tidak keluar batas. Ini selanjutnya ada fungsi dari tampilan histogram. Di sini fungsi untuk menampilkan histogram distribusi warna. Histogram menunjukkan distribusi intensitas pixel. Dan lanjut ke fungsi berikutnya, yaitu ada fungsi membandingkan gambar yang dibaca dengan mode berbeda. Ini fungsi dari bandingan mode baca. Dan lanjut ke fungsi berikutnya. Nah, kita masuk ke program utama. Di sini ada program main, yaitu program utama dari percobaan ini. Ini ada program utamanya. Pertama ada analisis properti dasar, kedua ada tampilan simbol pixel, ketiga tampilan histogram, dan keempat ada bandingan mode baca. Oke, kita akan coba run di properti gambar ini. Oke, kita lihat ini gambar asli. Ini adalah analisis histogram per channel, dan ini adalah analisis histogram grayscale. Dan yang di kanan bawah adalah kumulatif histori. Nah, ini hasil dari perbandingan mode pembacaan gambar yang di sini dengan color shape 427640 dan 3. Di sini grayscale dengan shape 427640, dan di sini ada gambar dengan unchanged dengan shape 427640 dan 3. Oke, kita akan lanjut ke percobaan keempat. Percobaan 4 yaitu ada konversi warna. Oke, di sini konversi color space dalam computer vision menggunakan Python dan OpenCV. Di awal program kita mengimpor ada 4 library lagi seperti percobaan sebelumnya. Ini ada library CV2, ada library NumPy SNP, ada library MATLAB pyplot SPLT, dan ada library iOS. Oke, di sini file gambar yang akan diproses yaitu kita menggunakan potret GPG aja, soalnya tadi yang percobaan sebelumnya kita udah menggunakan landscape. Oke, kita masuk ke fungsi pertama. Itu pertama ada fungsi ini ada fungsi mendapatkan path gambar, dan kedua ada fungsi selanjutnya yaitu
Fungsi membuat gambar contoh dengan berbagai warna untuk demo. Ini adalah fungsi konversi color space. Ini berfungsi untuk mendemonstrasikan konversi ke berbagai color space dasar. Ada empat demonstrasi, yaitu yang pertama ada BGR ke RGB, yang kedua ada BGR ke grayscale, yang ketiga ada BGR ke HSV, dan yang keempat ada BGR ke LF. Sini kita lanjut ke fungsi berikutnya dan menjelaskan color space HSV dengan visualisasi. HSV adalah color space yang lebih intuitif untuk analisis warna. Jadi misal 0 sampai 10 yaitu warna merah, 11 sampai 25 itu warna oranye, dan seterusnya. Di sini ada S adalah saturation, itu seberapa pekat. Jika 0 itu abu-abu. Jika 255 itu adalah warna murni, yaitu bisa dibilang sangat pekat. Dan V adalah value, itu seberapa terang. Jika 0 hitam dan jika dinaikkan ke 255 itu terang maksimal. Oke, kita akan lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu demonstrasi deteksi warna menggunakan SV troubleshooting. Ini adalah salah satu aplikasi yang umum dari konversi SV. Fungsi berikutnya juga ada demo deteksi berbagai warna menggunakan SV. Fungsi berikutnya membandingkan berbagai metode konversi ke grayscale. Oke, dan kita masuk ke program utama. Di sini ada program utama dari percobaan 4. Itu ada 4, yaitu pertama demonstrasi konversi dasar, yang kedua penjelasan SV, yang ketiga demo deteksi warna, yang keempat perbandingan metode grayscale. Nah, di sini ada daftar konversi yang umum digunakan. Di sini ada daftar-daftarnya. Ini kapan menggunakan color space tertentu, di sini juga ada. Oke, mari kita jalankan. Kita run percobaan 4. Kita akan lihat di sini ada perbandingan dari color space, yaitu RGB dari BCR ini gambar asli, jika dibuat grayscale, dan ini jika dibuat HSV atau tampilan langsung, dan ini jika HW-nya atau hanya dibuat 0 sampai 179, jadi kayak gini. Dan jika saturationnya ini berarti dibuat 0 ya, ini saturationnya 0 jadi gelap, ini value-nya juga 0 jadinya tidak terang. Ini adalah visualisasi komponen F. Ini variasi warna dari 0,179 jika 0 dan 179 ini jika 0, ini juga saturation. Jika 0 itu terang, kalau 255 tambah jelas. Kebalikannya dari value. Kalau value 0 itu gelap, ke 255 itu akan menjadi terang. Nah, di sini juga ada deteksi warna. Deteksi gambar asli ini dari max hijau, max merah, hijau, biru, dan ini hasil deteksi merah, hijau, dan biru. Nah, di sini juga ada perbandingan metode konversi grayscale. Adalah gambar asli, ada CP, yang adalah luminosity method, yang ini adalah grayscale rata-rata atau average method, yang ini channel red saja, channel green, dan ini channel blue. Baik, kita akan lanjut ke percobaan yang kelima. Sini adalah program ini bertujuan untuk mendemonstrasikan cara mengakses dan memanipulasi pixel gambar menggunakan OpenCV. Program pertama-tama membuat gambar, dan jika tidak tersedia dibuat gambar gradient sebagai contoh. Kita akan mendapat mengakses nilai pixel. Nah, ini kita akan mengakses nilai pixel menggunakan koordinat Y dan X. Pixel Y dengan 100, X dengan 150. Sesuai format OpenCV baik seluruh channel BGR maupun channel tertentu. Selain itu, program juga memperlihatkan cara memodifikasi pixel baik satu pixel kelompok atau kelompok pixel atau satu channel saja. Konsep dari RGB atau konsep dari ROI atau Region of Interest digunakan untuk menandai, mengekstrak, dan menyalin area tertentu dari gambar dengan catatan menggunakan copy. Menggunakan copy agar perubahan tidak mempengaruhi gambar asli. Selanjutnya, program mendemonstrasikan
operasi aritmatika pada pixel seperti menambah atau mengurangi brightness. Nah, di sini ada nilai brightness min 100 sampai 100. Kita bisa mengubahnya. Dan misal coba kita di sini mengubahnya menjadi 80. Kita nilai untuk mengubah kontras 0,5 sampai 2, ini kontras 1,3 kita biarkan saja. Dan ini untuk warna untuk menggambar ROI atau BGL yaitu 0,255 0 itu berarti warna hijau. Ini ada fungsi pertama depan pet lengkap. Ini fungsi-fungsi ini adalah yang kedua adalah fungsi dari akses dan manipulasi pixel untuk mendemonstrasikan cara maksud nilai pixel individual. Ini fungsi-fungsinya di sini ada fungsi mendemonstrasikan cara memodifikasi pixel individual. Ada fungsi mendemonstrasikan ROI atau region of interest. Lanjut ke fungsi-fungsi berikutnya adalah mendemonstrasikan copy paste atau ROI. Yang selanjutnya fungsi mendemonstrasikan operasi aritmatika pada pixel. Di sini ada fungsi saja mendemonstrasikan padding dua gambar. Nah, ini adalah fungsinya. Terus kita lanjut ke main program atau program utama. Di sini ada program utama. Nah, di sini juga dijelaskan bagaimana IEX itu memperhatikan akses satu pixel untuk semua gambar. Jika IEX 0 berarti akses ke channel biru, jika IEX 1 akses ke channel hijau, dan IEX 2 akses ke channel red. Oke, kita coba kan. Nah, di sini gambar asli. Ini gambar asli, di sini udah ROI ditandai. Dan juga ada ROI diekstrak menjadi ukuran 100-103. Nah, ini gambar asli. Dan ini setelah copy paste dari ROI tadi. Sini juga ada gambar asli. Terus ini ada gambar jika brightness-nya ditambah 80. Tadi kita sudah mengatur brightness menjadi 80. Dan ini kontrasnya jika dibuat jadi 1,3. Ini adalah gambar dari inverted atau negatif. Ini penggabungan gambar antara brightness 80 dan kontras 1,3. Oke, kita lanjut. Nah, sini adalah blending dua gambar dengan CV2. Ini CV pertama dengan alpha 1. Gambar pertama dengan alpha 1,0, gambar kedua dengan alpha 0,0. Tidak terlihat gambarnya. Jika di blended dari 1,0 dengan alpha 0,0, ini jadi alpha 0,5. Ini alpha 0,25, ini alpha 0,5 sama ini alpha 0,75. Jadi jika semakin tinggi alpha yang diberikan berarti semakin jelas dari gambarnya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu adalah percobaan Kanamiti. Percobaan ini mendemonstrasikan cara menggambar berbagai bentuk trigonometri dan teks pada gambar dengan dokumentasi lengkap untuk setiap parameter fungsi. Program ini bertujuan untuk mempelajari dasar menggambar, shape, dan menulis teks di OpenCV. Fungsi buat canvas membuat gambar kosong dengan ukuran dan warna yang bisa diatur. Sementara simpan gambar menyimpan hasil folder output. Nah, di sini ini ada labelnya sama yang digunakan pada percobaan-percobaan di atas. Ini variabel yang bisa diubah adalah bahan kanvas tinggi dan lebar dalam pixel itu. Kanvas di sini berukuran 600 sebagai tingginya dan 800 sebagai lebarnya. Di sini ada warna latar belakang. Warna latar belakang 30-30-30 menandakan ini warna abu-abu gelap. Dan font yang digunakan adalah font paling umum, yaitu font Hazelnut Simplex. Nah, di sini adalah fungsi pertama membuat kanvas kosong untuk menggambar. Di sini adalah fungsi pertamanya, dan fungsi kedua adalah menyimpan gambar dalam file. Oke, di sini ada 4 demo utama, yaitu yang pertama adalah demo menggambar garis. Demo pertama dengan fungsinya pertama yaitu mendemonstrasikan cara menggambar garis dengan CV line. Jadi di sini ada 4 demo. Yang pertama adalah garis. Pertama nih garis juga ada. Pertama adalah garis vertikal dan garis diagonal.
Terus ada garis horizontal juga, ada ketebalan garis yang berbeda, ada garis dengan line AA, ada garis normal juga. Dan demo kedua adalah menggambar rectangle atau menggambar lingkaran. Nah, di sini ada juga macam-macam lingkaran. Di sini ada rectangle outline, ini adalah fungsinya. Ini rectangle violet, ini rectangle yang diisi dengan warna. Ketiga ada rectangle dengan berbagai ukuran. Yang keempat ada rectangle dengan ketebalan berbeda. Yang demo ketiga adalah menggambar circle. Ini gambar lingkaran. Sama yang pertama lingkaran dengan radius berbeda, yang konsentrik lingkaran, yang ketiga, yang kelima adalah target. Dan ini adalah demo terakhir, yaitu menulis teks dengan font yang tadi. Ini adalah fontnya. Kita akan lihat langsung aja pada nanti. Ini ada program utamanya. Kita akan langsung lihat pada hasilnya. Hasil dari 4 demo. Ini demo pertama adalah garis. Di sini ada garis horizontal, garis diagonal, garis vertikal. Ini line AA. Dan ini adalah garis dengan ketebalan berbeda. Ini 1 pixel, 2 pixel, 4 pixel, serta 8 pixel. Yang kedua adalah rectangle. Di sini ada rectangle outline, ada rectangle file dengan isi warna tadi, ada rectangle dengan 3 macam ukuran small, medium, dan large. Di sini ada square 100 kali 100. Di sini ada rectangle juga dengan ketebalan yang berbeda. Dengan ketebalan 1, ketebalan 2, ketebalan 4, dan ketebalan 8. Dan kita lanjut ke circle. Di sini ada circle outline dengan dalamnya kosong, dan circle violet yang diisi warna. Ini dengan jari-jari yang berbeda. Lingkaran dengan jari-jari yang berbeda, yaitu 15, 30, 45, dan 60. Nah, ini yang demo terakhir adalah menulis teks menggunakan tadi font. Ini adalah dengan skala yang berbeda, dengan font yang berbeda, dengan warna yang berbeda, ketebalan yang berbeda. Oke. Baik, kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu program ini dibuat untuk menggambar bentuk atau shape dan menulis teks di OpenCV. Programnya bikin kanvas kosong kertas digital. Program ini mendemonstrasikan cara menggambar berbagai bentuk teks pada gambar. Nah, tetapi di sini kita ada penambahan library, yaitu library dari Mat. Oke, ini adalah variabel-variabelnya. Di sini yang pertama adalah ukuran kanvas, tinggi dan lebar. Di sini tinggi 400 dan 600. Yang kedua adalah latar belakang atau kanvas, latar belakang kanvas atau BCR yang berlatar belakang abu-abu. Dan ini adalah warna untuk menggambar. Ini adalah warna garis, kotak, lingkaran, elips, poligon, teks. Di sini ada warna-warnanya. Di sini ketebalan garis. Di sini dalam bentuk pixel. Di sini ketebalan garisnya 2 pixel. Dan ini font yang digunakan untuk menulis teks. Ini nama file output, hasil drawing. Nah, di sini adalah file outputnya. Yang pertama adalah kita masuk ke fungsi yang pertama adalah membuat kanvas kosong untuk menggambar. Di sini fungsinya. Dan kedua ada menyimpan gambar ke file. Selanjutnya kita lanjut ke fungsi menggambar shapes. Ada di sini ada fungsi menggambar shapes. Di sini ada fungsi parameternya juga, ada titik awal, titik akhir, warna, ketebalan, dan tipe garis. Di sini ada garis horizontal, garis vertikal, garis diagonal, garis tebal, dan garis untilated versus normal. Nah, di sini fungsi berikutnya untuk mendemonstrasikan cara menggambar persegi atau kotak. Di sini ini macam-macam rectangle, ada outline file, rectangle dengan ketebalan berbeda, square, dan rounded rectangle. Ada fungsi berikutnya demonstrasikan cara menggambar lingkaran. Nah, ini lingkaran, ada bermacam-macam lingkaran di sini yang nanti akan ditampilkan di output. Di sini ada demo selanjutnya menggambar elips. Nah, di sini juga ada bermacam-macam elips dengan fungsinya, ada elips horizontal, vertikal, dirotasi, violet, elips parsial. Oke, dan selanjutnya ada cara menggambar poligon. Di sini juga ada berbagai poligon. Yang pertama ada segitiga, ada pentagon, ada hexagon, ada star, dan arrow. Dan cara mendemonstrasikan yang terakhir, cara menulis teks pada gambar. Ini ada fungsinya. Ini adalah
macam-macam font yang tersedia nanti yang bisa digunakan. Dan di sini kita menggunakan font. Nah, ini kita akan menggunakan fontnya. Nah, ini ada macam-macam teks, misal dengan ukuran berbeda. Ini ada kecil, medium, besar dengan ketebalan berbeda. Ada thin bold, extra bold. Ketiga ada text outline, effect shadow, background, stuff foreground. Di sini ada contoh penggunaan anotasi gambar. Di sini ada contoh gambar, misal ada contoh person, ada car, ada dog. Contoh-contoh. Kita lanjut ke ini adalah fungsi dari menampilkan semua demo dalam satu video. Nah, ini adalah fungsi-fungsinya. Ini menampilkan semua demo-demo yang sudah dijelaskan tadi di atas akan ditampilkan di fungsi ini. Nah, ini ada program utama dari percobaan ini ya. Ini ada fungsi menggambar, parameter umum, koordinat, tips. Baik, kita coba jalankan saran. Ya, di sini kan tadi sudah jelaskan akan satu-satu, ada garis, ada rectangle, ada circle, ada ellipse, ada polygon, ada text, dan object detection. Ini mendeteksi objek. Di sini misal ada mobil, dia mendeteksi adanya mobil. Di sini adanya anjing, di sini mendeteksi adanya anjing. Oke, kita lanjut ke percobaan selanjutnya. Percobaan untuk percobaan ini dibuat untuk praktik computer vision, khususnya belajar bagaimana menyimpan hasil pemrosesan gambar dan video. Intinya program ini mendemonstrasikan beberapa hal. Pertama, cara menyimpan gambar menggunakan CV2M-RED dalam berbagai format seperti JPEG, PNG, BMP, TIA, dan BMP. Kedua, cara mengatur kualitas atau level kompresi pada format tertentu, misal kualitas JPG atau kompresi PNG. Ketiga, cara membuat gambar dengan transparansi apa saja dan menyimpannya di format yang mendukung transparansi. Nah, di sini ada tambahan dari apa namanya? Library, ada library time. Nah, di sini file gambar sumber ada portrait. Ini ada directory output, ini ada variabel-variabelnya. Ada kualitas JPEG. Kualitas JPEG mulai dari 0 sampai 100, semakin tinggi semakin bagus, tetapi ukuran semakin besar. Di sini ada kompresi PNG 0 sampai 9. Di sini semakin tinggi semakin kecil, tapi proses lebih lama. Ini nama file dan format. Di sini kita menggunakan 5 format, yaitu ada JPG, PNG, BMP, TIFF, dan WEPP. Nah, di sini ada fungsi. Fungsi yang pertama mendapatkan 4 lengkap file gambar, yang kedua adalah membuat gambar untuk sampel demonstrasi. Fungsi selanjutnya mendapatkan file. Ini ada fungsi menyimpan gambar. Nah, ini ada fungsi untuk berfungsi untuk menyimpan gambar. Sini ada img. Nah, di sini juga ada fungsi untuk demonstrasi menyimpan JPEG dengan berbagai kualitas. Ini fungsi untuk menyimpan PNG. Oke, kita lanjut ke ini fungsi menyimpan gambar dengan transparansi atau apa channel. Ini dengan warna dan gradient apa. Oke. Ini ada lanjut fungsi menyimpan gambar sekuensi gambar sebagai video. Ini fungsinya. Kita lanjut ke fungsi selanjutnya, ada visualisasi perbandingan format file. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada tabel informasi dari perbandingan format gambar. Di sini ada bitmap, PMP, PNG, JPEG, TIFF, BPEG. Yaitu jika BMP tidak terkompresi ukuran besar, cocok teman dan plugin. Jika PNG, proses compression mendukung transparansi, cocok screenshot grafik atau logo. Jika JPG, ukuran kecil, cocok foto. Dan jika TIFF, metadata lengkap, mendukung berbagai kompresi tetapi cocok profesional untuk printing. BPEG cocok untuk web atau mobile. Sini masuk ke program utama dari percobaan tersebut. Sini ada 6 demo. Nah, di sini ada pilihan formatnya tadi yang sudah dijelaskan. Nah, kita coba run dari percobaan ini. Nah, di sini jika ini adalah gambar berbentuk RGB saja tanpa apa.
Di sini jika sudah ditambahkan apa hitam, transparan, dan putih. Opaksu ini ada hitam dan putih. Dan jika hasil komposit dengan checkboard background, jika dikasih background checkboard. Ini adalah perbandingan format gambar dari gambar ini JPG, ini perbandingan ukuran jika JPEG itu paling kecil dibanding dari BMP. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Aku akan membahas project yang kelompok saya buat. Ini ada project editor gambar sederhana yang dibuat menggunakan library OpenCV. Nah, di sini adalah merupakan editor gambar sederhana yang dibuat menggunakan library OpenCV dan nanti di awal program gambar bernama potret JPG dibaca dari folder tertentu. Jika gambar tidak ditemukan, program akan menampilkan pesan error dan berhenti. Jika berhasil, program akan menampilkan ukuran gambar dan daftar tombol keyboard yang dapat digunakan. Program di sini juga menyediakan sistem penyimpanan riwayat atau history agar pengguna dapat menggunakan undo dan redo saat mengambil gambar. Selanjutnya, program di sini menyediakan fitur untuk mengatur warna gambar menggunakan 3 pengaturan utama, yaitu di sini ada HW atau warna, saturation atau kejenuhan warna, dan brightness atau kecerahan. Pengaturan ini bisa diubah menggunakan trackbar atau slider yang langsung memperbarui tampilan gambar. Selain itu, pengguna bisa menggambar di atas gambar menggunakan mouse, seperti membuat persegi panjang, lingkaran, dan garis. Program juga memiliki fitur untuk menambahkan teks dan membuat grid garis bantu kotak-kotak. Setiap perubahan yang dilakukan akan disimpan agar bisa dibatalkan, undo, atau dikembalikan lagi. Di sini pada bagian akhir program berjalan dalam pengulangan yang terus membaca tombol keyboard yang ditekan pengguna. Tombol tertentu memiliki fungsi khusus seperti T untuk menambah teks, R untuk membuat persegi, C untuk lingkaran, L untuk garis, G untuk grid, Z untuk unduh, Y untuk redo, S untuk menyimpan hasil edit, dan Q untuk keluar dari program. Secara keseluruhan, program ini adalah contoh editor gambar interaktif sederhana yang memungkinkan pengguna mengubah warna, menggambar, dan menambahkan teks serta menyimpan hasilnya dengan mudah. Jadi kita akan coba run project ini. Di sini ada untuk mengatur hasil di sini untuk mengatur warna. Di sini kita bisa ubah semakin ini adalah foto asli dan kita bisa mengatur warnanya semakin ke kanan warna akan mengganti, dan di sini ada saturation. Di sini ada brightness juga, di sini ada kecerahan. Jika semakin kecil maka akan gelap, jika saturation makin besar maka akan terang. Oke, sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.